Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Women kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa? Saya mengutus untuk itu. Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya, ya. Terima kasih Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Ucapan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa. Anda akan dikenang
sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Dia bilang pada sekitar tanggal 14 Desember. Kalau ini memang benar-benar terjadi, tentu ini harusnya kejadian penting bagi PDIP. Artinya, jangankan tanggal, hari dan jamnya pun pasti diingat. Kalau memang benar-benar terjadi, sebutkan saja siapa nama orang yang diutus itu dan siapa pengutusnya. Dan pertanyaan saya kemudian, siapa sih yang berani mengintervensi PDIP? Pak Jokowi? No way, nggak mungkin. Orang yang selalu kalian rendahkan, orang yang tidak kalian anggap, masa berani mengintervensi PDIP? Pak Prabowo apalagi? Perintah Pak Prabowo untuk ikut retreat kepala daerah aja berani kalian bantah. Menurut saya ini kayak semacam playing victim ya. Aneh aja kalau kalian berpendapat atau berstatement seperti itu. Tapi ya, inilah Deddy Sitorus kan. Sehat selalu kawan-kawan. Salam santuy. Apapun masalahnya, itu semua adalah salahnya seorang Jokowi. Ya, itulah statement yang selalu diberikan oleh para ateng-ateng dan jenderal-jenderal perangnya ateng. Nih ya, saya yakin semua daripada kalian mesti paham, yang namanya menjatuhkan sebuah tudingan tanpa bukti itu namanya adalah fitnah. Dan kali ini nih, seperti biasa, salah satu jenderal perang ateng menjatuhkan sebuah tudingan lagi nih kepada Pak Jokowi. Nih, dengerin sendiri deh. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik. Kalau biasanya tudingan-tudingannya dibiarkan dan tidak dianggap oleh seorang Joko Widodo, kali ini direspon loh. Bersambut tudingannya. Nih, respon dari Pak Jokowi. Pak, terkait kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Kurang lebih apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah selama ini difitnah diam, dicaci diam, tapi sabar orang ada batasnya. Ya udah, buka aja itu siapa yang diutus Pak Jokowi, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sitorus tadi. Nah, di sini kita sebagai masyarakat sebenarnya dituntut untuk cerdas dan cermat untuk bisa melihat situasi yang ada. Di mana di saat ini ada dua kubu yang menuding dan kubu yang dituding. Sekarang untuk membuktikan siapa yang benar, otomatis mereka harus bisa membuktikannya dengan bukti yang ada. Nah, ini kubu yang dituding nantangin, ayo siapa tuh orang yang saya utus? Nah, kalau misalnya kubu yang menuding bisa ngasih bukti, ya percaya kepada kubu yang menuding. Tapi kalau nggak bisa kasih bukti, ya tentu aja kita akan percaya dengan orang yang dituding. Karena gimana bisa percaya tudingan tanpa bukti? Kan nggak mungkin dong percaya fitnah. Tapi kok saya agak ragu ya dengan kelompok yang menuding tadi. Karena melihat track record yang ada, di mana nih beberapa waktu yang lalu kita pasti pada semua masih ingat bahwa Sekjen perangnya Ateng ini, yang saat ini jadi terdakwa KPK itu, sempat memberikan tudingan kepada Pak Jokowi yang katanya punya 1001 bukti untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi melakukan sebuah kejahatan. Tapi nyatanya bukti yang diklaim itu hanyalah narasi yang akhirnya dikatakan bisa dipertanggungjawabkan di atas nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Ya kita kan semua pada pinter ya, pada tahu semua kan ya bahwa tudingan tanpa bukti itu namanya fitnah. So, saya jadi menunggu nih, gimana tanggapan seorang Deddy Sitorus mendengar tantangan seorang Jokowi untuk buka siapa sih yang diutus Pak Jokowi untuk memecat Pak Hasto dan tidak memecat dirinya di kelompok ateng-atengan itu. Ya, kita pada paham lah, semua yang dilandasi rasa benci dan rasa sakit hati akan memang selalu menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Makanya, belajarlah sembuh daripada rasa sakit hati. PDI ketar-ketir, Jokowi sudah angkat bicara. Kalau memang ada utusan dari Jokowi, silahkan dibuktikan, sebutkan namanya, bila perlu foto ataupun videonya. Karena tidak mungkin di dalam kantor PDI tidak ada CCTV. Ayo, keluarkan CCTV-nya. Buktikan mana orang utusan Jokowi, kalau memang itu benar ada. Dan sekarang PDI sedang pusing 7 keliling memikirkan, waduh, siapa yang akan jadi kambing hitam. Karena memang tidak ada orang yang diutus untuk menemui PDIP meminta Jokowi jangan dipecat. Itu hanya fitnah belaka.
PDI sekarang sibuk membayar buzzer-buzzer untuk menyerang Jokowi, mengatakan sen kanan belok kiri. Padahal itulah PDI, sen kanan mundur ke belakang. Bilang ini ternyata fitnah. Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu. Astagfirullah. Ini polanya sama ya, yang dibangun antara Hasto dengan Deddy Sitorus ya. Kemudian ada lagi namanya Koni ya. Polanya sama. Ada yang datang kemudian memerintahkan jangan sampai memecat Jokowi, kemudian jangan kalau bisa Hasto dipecat, dan nanti ada ancaman ada 9 kader PDIP yang akan masuk penjara. Orangnya siapa? Diungkapkan aja. Ini kalau kayak gitu kan bisa aja kayak ngarang gitu. Nih bikin karangan bebas itu. Siapa orangnya? Ungkapin aja siapa orang yang kayak gitu. Jadi kan misalnya gini loh. Orang-orang gerakan, orang-orang partai ini udah biasa sih bikin yang namanya intelijen dan kontra intelijen. Jadi gini loh. Misalnya saya ingin membuat supaya nama saya ini terkenal, kemudian ada orang yang pura-pura benci, ada yang pura-pura mendukung ya kan. Dan nanti ada orang yang pura-pura benci saya, kemudian marah-marahin saya gini, nanti ada yang mendukung ya kan. Itu udah biasa dilakukan. Jadi seolah dibikin seolah-olah nanti ini ada yang datang ini utusan Jokowi. Padahal tidak terkonfirmasi siapa orangnya, ya kan? Jadi apakah benar orangnya suruhan Jokowi? Bisa dikonfirmasi apa tidak? Bisa nggak dibuktikan secara hukum? Kan gitu toh. Ini kalau saya kan bisa juga ngomong, ini saya alhamdulillah kemarin didatangi oleh Pak Jokowi karena saya mendukung Pak Jokowi sebagai fansnya yang luar biasa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu sama orang lain, Pak Jokowi datang ke rumah saya langsung dan memberikan apresiasi kepada saya karena saya mendukung Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada lagi datang utusannya Mas Gibran, karena saya juga udah mulai mendukung Mas Gibran, karena mungkin Mas Gibran senang. Ada yang datang ke kantor saya, utusannya Mas Gibran, kemudian mengucapkan apresiasi dan memberikan semangat supaya tetap usahanya tetap lancar dan sukses. Setelah itu kemudian datang lagi ada utusan khusus dari Pak Presiden Prabowo ya kan. Utusan khusus Pak Prabowo ini mengucapkan terima kasih kepada saya karena sebelumnya saya nggak dukung Pak Prabowo. Saya dukung Ganjar dan Mahfud, tapi sekarang saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, dan tidak pernah mencaci maki dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah bahkan mendukung program-program Pak Presiden Prabowo walaupun ada kritik-kritiknya. Jadi kalau FYP video saya ini kalau memuja-muja kok FYP, kalau seandainya tidak ada pujian ya nggak ada FYP. Kalau saya mengkritik, jadi ada video saya itu ada video kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, itu nggak FYP. Tapi kalau memuji-muji itu FYP. Jadi Pak Presiden Prabowo datang kepada saya. Nah kan bisa aja saya ngarang-ngarang seperti itu toh. Kan nggak ada bukti. Ya toh? Kan saya bisa ngarang Pak Jokowi sama tim utusan Pak Jokowi datang ke rumah saya, datang ke kantor saya. Pak Prabowo datang ke kantor saya, utusannya Gibran datang ke kantor saya. Bisa ngarang kayak gitu. Semua orang bisa ngarang-ngarang kayak gitu. Dan apalagi ini kan berbasis tuduhan ya kan. Ini udah menuduh dan itu ada nuansa fitnahnya itu. Nah, mestinya ini juga harus dibuka dan masukkan aja ke ranah hukum. Kalau memang itu terbukti ternyata kayak gitu dan memang ada Pak Jokowi menyuruh dia tuh, ada buktinya, videonya atau pertemuannya, itu silakan dibuka gitu loh. Kalau kayak gini aja hanya sekedar omong-omong ini, ya ini yang namanya omon-omon, betul kata Pak Prabowo. Itu hanya omon-omon doang dan masyarakat menjadi dipropaganda, masyarakat diadu domba. Masyarakat jangan mau yang kayak gini-gini nih. Jangan percaya karena ini hanya omongan saja. Jangan percaya, jangan sekali percaya. Kecuali ini dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti inkrah, baru kalau memang terjadi baru kita dukung orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya hanya omon-omon begini doang, akhirnya membuat masyarakat terbelah. Wah, ternyata Jokowi yang nyuruh itu. Ternyata, padahal kan kita nggak tahu kebenarannya apa gitu. Parah. Bolo, iki lho Kang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan ngomong kayak ngene Bolo. Kira-kira sampean do percaya ora Bolo, iki rungokke ya. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami
ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Ini ya bolo, aku melu urun rembuk, saya ikut urun rembuk ini karena ini kan partai politik ya, partai politik sifatnya publik dan ini sudah disampaikan ke media sosial, berarti kan sudah bersifat umum bolo ya. Kalau memang itu benar adanya, ngopo PDI Perjuangan itu dari awal nggak melakukan langkah-langkah antisipatif, ngadakan klarifikasi, atau melakukan cross check, ngono kok kayak diem loh. Lah kalau dari awal itu sebuah partai besar yang namanya PDI Perjuangan, organisasi partai politik yang katanya cukup besar dan tertib segalanya kan gitu. Ngapa dari awal tidak melakukan langkah ini? Minimal kan bisa 2 yang dilakukan. Pertama, mengkonfirmasi ini, cross check ke Pak Jokowi. Benar tidak? Toh saat itu Pak Jokowi juga masih anggota PDI Perjuangan toh. Kok yo pimpinane ora manggil anggotane? Terus yang kedua, kenapa PDI Perjuangan tidak melakukan itu tadi, internal, ngecek? Kan punya banyak elemen PDI Perjuangan itu. Harusnya kan ini dicek benar. Ini benar utusan atau orang yang mengaku-ngaku utusan kan itu. Ini kalau benar adanya loh ya kan gitu. Karena Pak Jokowi sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah menyuruh atau mengutus. Nah kan. Nah sekarang tinggal yang katanya datang mengaku utusan ini benar adanya atau hanya mengaku-ngaku. Kedua, kalau dia itu kan umpama melakukan coba-coba. Lah nanti kalau itu berhasil, nah dia akan merasa berjasa kan gitu. Padahal seperti yang disampaikan Pak Jokowi tidak pernah menyuruh. Nah kan ini harusnya kan jeli. PDI Perjuangan ini dari awal dilakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan-jangan orang ini, mohon maaf, bisa jadi ngaku-ngaku utusan. Kalau toh ternyata benar tidak ada yang datang, yang utusan, berarti ini kan, nah, siapa yang menghembuskan ini menjadi konsumsi politik, memperkeruh keadaan, sehingga pemberitaannya itu dari kasus hukum menjadi kasus, nah seperti ini terus ramaikan. Dari awal dilakukan langkah-langkah antisipatif sehingga nggak terjadi kekeruan kayak gini. Justru kekeruan ini statementnya disampaikan bersamaan dengan Hasto sekjennya yang kena masalah hukum. Kalau itu saya nggak ikut ya, nggak ikut-ikutan masalah hukum, nanti biar aparat penegak hukum. Saya lebih ke bagaimana sebuah partai politik melakukan satu komunikasi terhadap konstituen, terhadap masyarakat dan terhadap rakyat ini. Karena partai politik merupakan bagian elemen demokrasi sehingga rakyat punya hak untuk juga berpendapat. Kalian berpendapat yang mana bolo? Saya tunggu komennya. Oke, tetap semangat. Mantap. Mohon maaf.